Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Nah, kita lihat di samping. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 236. Akan tetapi seperti biasa, pada surah Al-Baqarah ayat 236 ini pun akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan yang pelan-pelan, Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di ayat manapun dan di surah apapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 daripada surah Al-Baqarah ayat 236 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf.
huruf sebelumnya, yakni huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini la dibaca panjang. Nah, la dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang seperti bendera ke samping nih, ini huruf alif yang disambung dengan huruf lam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, ini huruf alif nih. Huruf sebelumnya mana? Berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada huruf alif. Mana dia sebelah kanan alif? Nah, berarti yang ini. Nah, yang huruf lam ini. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Jika ada huruf alif, kemudian sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Hurufnya itu boleh huruf apa saja, yang terpenting tanda baca fathahnya itu. Intinya kalau ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris 1 ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf alif, sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu secara singkatnya, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira panjangnya atau temponya itu 2 ketukan, 1, 2. La juna. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. La juna. Kemudian na dibaca panjang juga. Na dibaca panjang masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Nah, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif. Nih sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas, tanda baca fathah atau harokat fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La junaha alaikum. Nah, kemudian di sini ada huruf ya sukun. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya. Huruf ya, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya itu sama saja itu. Nah, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini, atau tanda huruf mati itu seperti ini. Baca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka
huruf ya sukun yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka dia adalah huruf lin. Nah, jadi cara membacanya itu mudah, dia tidak memberatkan lisan, dilunakkan saja. Kita baca alaikum, begitu. Akan tetapi berhati-hati ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf jangan dibaca alaikum, alai jangan. Nah, kita lunakkan alaikum, seperti itu. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, jadi huruf ya sukun yang sebelumnya memiliki ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka dia adalah huruf lin. Nah, kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf hamzah. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf mim sukun. Setelah huruf mim sukun mana? Berarti yang di sebelah kiri daripada huruf mim. Nah, berarti ini. Nah, ini mim sukun setelahnya adalah huruf hamzah. Bagi saudara yang belum tahu nih, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif, tapi ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Jadi huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa memiliki harokat. Nah, huruf alif itu seperti ini nih, ini nggak ada tanda bacanya kan? Nah, ini nggak ada tanda bacanya. Nah, ini huruf alif nih, nggak ada tanda bacanya. Ini huruf alif nih, nggak ada tanda bacanya nih. Tapi kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, ini huruf alif memiliki tanda baca, ini huruf alif memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah, jadi ini mim sukun setelahnya adalah huruf hamzah atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf hamzah. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, nah, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, setelahnya ini adalah huruf hamzah atau mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi nanti ada mim sukun setelahnya huruf ta, misalkan mim sukun setelahnya huruf ya, mim sukun setelahnya huruf apa saja gitu ya. Semua itu nama hukumnya izhar syafawi, terkecuali ada huruf mim sukun misalnya setelahnya berjumpa dengan huruf ba, atau mim sukun setelahnya berjumpa dengan huruf mim. Tapi selain huruf ba dan mim, ada mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, semua hukumnya izhar syafawi namanya. Karena dia izhar dibaca jelas, tidak berdengung, jadi pendek saja kita baca alaikum iltallaq. Jangan dibaca alaikum, kumnya jangan dipanjangkan, pendek saja. Alaikum iltallaq, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf non, tanda sukun itu seperti ini. Setelahnya adalah huruf to. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf to, atau huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf to. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran kita setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau setiap berjumpa dengan tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah kasrotain, yang nomor 3 tuh dhammatain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, jadi kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwin ini setelahnya huruf apa atau berjumpa dengan huruf apa begitu, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini, huruf nun sukun setelahnya adalah huruf to atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf to. Nah,
huruf to ini huruf apa begitu. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf to. Jadi yang untuk mengetahui hukum tajwidnya itu hukumnya apa, huruf setelahnya. Jadi huruf setelahnya itu yang wajib kita ketahui, dia hukumnya apa. Nah, huruf to ini huruf apa begitu. Nah, supaya kita bisa mengetahui hukumnya apa begitu. Nah, kita lihat di samping, huruf to itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf to ini dia dekat, maka dikatakan aqrab. Sehingga cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia ikhfa hakiki aqrab, maka kadar samarnya, kadar ikhfanya itu dia tinggi. Nah, jadi tinggi dibandingkan kadar dengungnya. Jadi dia lebih condong berbunyi n dia, tapi disamarkan. Il-tallaq, seperti itu. Kemudian ketika kita mengucapkan innya tuh itu ditebalkan. Karena huruf to ini dia salah satu huruf isti'la. Nah, jadi ditebalkan jangan dibaca kalau nanti ke huruf ta. Jadi kalau kita baca tolak, nah jadinya itu ke huruf ta tapi ditebalkan tolak, seperti itu. Kemudian didengungkan. Karena dia didengungkan atau digunahkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tolak, innya tuh kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tolak, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf qaf. Ini huruf qaf. Kemudian dia huruf qaf ini dia sukun. Kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Apabila huruf-huruf tersebut sukun, maka cara membacanya dipantulkan. Ini huruf qaf. Dia sukun nih, tanda sukun nih. Maka cara bacanya dipantulkan. Tolak, lako, mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil. Karena dia berada di tengah bacaan. Nah, atau dapat juga kita pahami karena dia berada di tengah kalimat begitu. Talaqtumun nisa. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, nah, letaknya jajar seperti ini nih, alif lam. Membaca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Atau huruf lamnya tuh berjumpa dengan huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Maka dinamakan alif lam. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Di sini huruf nun. Berarti ini alif lam setelahnya adalah huruf nun. Alif lam setelahnya huruf nun atau alif lam yang berjumpa dengan huruf nun. Kita lihat di samping. Huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam yang berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya di sini kan tidak ada tanda bacanya. Jadi huruf lam itu dia tidak dibaca. Jadi karena dia tidak ada tanda baca, dia tidak dibaca, langsung masuk. Dia langsung masuk ke huruf yang setelahnya ini. Jadi dari sini, dari mu ini langsung masuk ke huruf nun. Nah, tumun, langsung ke huruf nun, tumun, begitu. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini alif lam syamsiyah, oh ini idgham syamsiyah, itu maksudnya sama saja. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini nih, seperti angka 3 terbalik. Nah, kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja itu kami buat catatan kecil seperti itu supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwidnya. Jadi kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah kita di sini yang kita temui adalah nun bertasydid. Kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Kalau ada huruf nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid. Nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Ada huruf nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah.
Cara membacanya digunakan tuh ya didengungkan. Jadi ada yang bilang ini digunakan, ini didengungkan, itu sama saja maksudnya. Nah, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, tumun. Nah, tumunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tumun nisa. Nah, seperti itu. Kemudian sa dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf sin. Baca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf alif. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf sin. Sebelumnya nih, hurufnya memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'i yang berjumpa, ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia namanya berubah menjadi mad wajib muttasil, panjangnya 4 hingga 5 harokat. Boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Nah, maka dikasih tanda seperti ini. Nah, ini tanda panjang ya atau tanda mad, ini bukan tanda baca nih. Nah, ini tanda panjang saja. Ini mengisyaratkan bahwa huruf yang memiliki tanda seperti ini dibaca panjang begitu. Sehingga sa ini dibaca panjang nih ya. Dibaca panjang boleh lebih daripada 2 harokat. Nah, kalau mad wajib ini 4 hingga 5 harokat panjangnya begitu. Nisa begitu. Talaqtumun nisaa malam. Ma dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Baca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif nih, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Malam tamassu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ta, mim sukun atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf ta. Ini tadi di atas sudah detail nih kami jelaskan. Nah, kita lihat lagi di samping. Hukum mim sukun tuh ada 3. Fokus lagi yang nomor 3, izhar syafawi. Ada huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Setelahnya adalah huruf ta. Huruf mim sukun yang setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf ta atau mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Mim sukunnya itu tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, tapi berjumpa dengan huruf ta. Maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Baca jelas, tidak berdengung pendek saja. Malam tamassu begitu. Jangan dibaca malam lam tamassu, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Kemudian tamassu, su dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Ini sebelumnya nih hurufnya memiliki tanda baca dhammah nih, maka dia dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, sehingganya su dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Malam tamassuhun. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid lagi. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ya. Ini juga sudah
detail tadi kami jelaskan di atas. Kita lihat lagi di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf non bertasydid dia, hukumnya gunnah musyaddadah. Cara bacanya digunnahkan, atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunna au, hunnya itu kita tahan, kita panjangkan. Hunna au, seperti itu. Au tafridu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya memiliki tanda baca fathah. Huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka itu adalah huruf lin juga. Tadi di atas ini huruf ya sukun sebelumnya tanda baca fathah. Di bawah ini huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah, maka huruf lin. Jadi huruf lin itu terjadi pada huruf ya sukun sebelumnya tanda baca fathah seperti yang di atas ini, dan juga huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah. Maka ini huruf lin juga. Cara bacanya mudah, dilunakkan saja ya, tidak memberatkan lisan. Kita baca lunak, jangan ditekan-tekan, lunak saja. Au tafridu, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf fa. Ini huruf fa, dia sukun ya, huruf fa. Huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Jadi kita baca fa, fi, fu, af. Nah, jadi ini kita baca taf gitu. Ada nafas yang mengalir. Jangan dibaca tap gitu, jangan. Tapi dibaca taf begitu. Au taf. Nah, seperti itu. Au taf ridu. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah, ini huruf ra, ini baris satu ke bawah ini namanya tanda baca kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah atau harokat kasrah maka dibaca tarakik, dibaca tipis. Nah, tafridu, seperti itu. Huruf ra-nya kita tipiskan sehingga pangkal lisan kita tuh tidak naik, kita terangkat ke atas, ditipiskan huruf ra-nya. Tafridu, begitu. Kemudian du dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah lagi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Tadi sudah detail kami jelaskan nih. Sehingganya du dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Au tafridu lahun. Hun di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Telah di samping huruf nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, tadi sudah detail juga kami jelaskan di awal-awal tadi itu. Sudah berjumpa kita tadi dengan ini nih. Dengan nun bertasydid nih. Maka ini cara bacanya digunnahkan atau didengungkan. Kita baca lahun. Hunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan. Lahunna fari, begitu. Faridoh. Kemudian nih huruf ra memiliki tanda baca kasrah, maka huruf ra dibaca tipis, baca tarkik. Faridoh. Ri dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Baris satu ke bawah nih tanda baca kasrah atau harokat kasrah namanya. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian ini kita baca faridoh. Kalau kita berhenti tepat di huruf ta ini, kita baca faridoh. Jangan dibaca faridotan, jangan. Nah, jangan juga dibaca faridot, jangan. Nah, ini namanya huruf ta marbutoh. Nah, ciri-cirinya itu di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha, maka itu adalah ta marbutoh. Jadi kaedahnya itu kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ta marbutoh, berhenti kita di ta marbutoh, maka huruf ta-nya dirubah menjadi huruf ha.
ini kita berhenti tepat di ta marbuthah, maka kita baca faridoh dirubah menjadi huruf H. Tapi kalau kita tidak berhenti di huruf ta marbuthah, ini kita lanjutkan saja bacanya, tidak berhenti di sini, kita baca faridotan dan seterusnya. Tapi kalau berhenti di huruf ta marbuthah, maka dirubah menjadi huruf H. Nah, ciri-ciri ta marbuthah, di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf H. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf al-waslu aula yang bermakna diwasolkan lebih utama. Jadi kita kalau menemukan tanda waqaf al-waslu aula ini, lebih utamanya itu kita tidak berwaqaf, kita teruskan, kita sambung bacanya. Nah, itu lebih utama. Nah, tapi kalau misalkan kita mau berwaqaf ya, mau berhenti tepat di tanda waqaf shad dengan lam ini juga tidak apa-apa. Tapi di sini maknanya tuh diwasolkan lebih utama. Jadi tidak berwaqaf, kita sambungkan, kita lanjutkan bacanya, itu lebih utama begitu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami mohon maaf kalau misalkan nanti ada sedikit suara bising ya, tuh seperti suara ayam dan seterusnya, karena ini kami buatnya tuh di pagi hari. Akan tetapi kami berusaha untuk menghilangkan noise-nya sebisa mungkin, supaya suara-suara tersebut sebisa mungkin kami buat tidak masuk di video yang kami buat ini. Nah, doakan kami semoga nanti kedepannya bisa membuat studio yang layak, studio yang ada peredam suaranya ya, sehingga tidak masuk suara-suara yang dari luar begitu. Doakan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.